Suamiku pewaris utama. Bab 50. Akhirnya kembali. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Aku tidak memikirkan ego sendiri. Aku sudah membuang jauh-jauh rasa traumaku, dan aku sudah memutuskan, akan memilih kalian berdua, dan memperlakukan keduanya dengan baik. Ucap Hendy memberi keputusan. Terima kasih Tuan Muda. Jawab mereka serempak, kemudian berdiri dan duduk di samping kanan-kiri Hendy, lalu memeluknya erat-erat. Sementara itu di waktu yang sama. Setelah menempuh jarak sekitar 3.269 km, dan waktu tempuh kurang lebih 4 jam 45 menit dengan sekali transit, pesawat yang ditumpangi oleh Nenek Elina dan keluarganya itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah selesai melakukan periksaan imigrasi, mereka segera berjalan keluar dari bandara itu dengan tergesa-gesa, karena ingin segera menghirup udara kebebasan, setelah lepas dari belenggu kemiskinan di kota Hong Kong itu. Selamat datang dan selamat kembali. Ucap Jadira sambil mengangkat tangannya ke udara, dan berjingkrak-jingkrak kegirangan, seperti berharap ada yang sedang menunggu kepulangannya itu. Orang-orang yang lalu lalang di bandara tersebut, hanya melirik perbuatan Jadira yang kampungan itu, sambil menggelengkan kepalanya pertanda keheranan. Apakah kau sudah gila Jadira, menari-nari seperti itu di tempat umum? Bentak Nenek Elina pelan. Jadira segera menyadari kebodohannya itu, dan segera memperbaiki sikapnya yang kekanak-kanakan. Danish dan Everly hanya diam saja, melihat kelakuan anak gadisnya tersebut. Dalam hatinya membatin, mungkin sikap yang ditunjukkan oleh Jadira itu karena terlalu senang, setelah menginjakan kakinya kembali ke Indonesia. Ayo kita mencari tumpangan untuk pulang. Ucap Nenek Elina sedikit kesal dengan sikap Jadira itu. Danish yang mendengar ucapan ibunya tersebut, jadi bingung sendiri, mau pulang kemana, dan mau mencari tumpangan apa, dia sendiri tidak tahu. Lalu dia berkata, tapi kita mau kemana Bu? Apakah kita akan di kota ini saja, atau ke tempat lain? Ujarnya. Ke kota B. Jawab ibunya asal bicara. Yang benar saja Bu, apakah ibu mau mencari mati berani kembali ke sana? Bantah Danish pada ibunya. Kau benar, kalau begitu kita ke Pulau K saja, di sana banyak tempat subur untuk tempat bercocok tanam. Jadira tidak mau naik. Jadira mau ke kota B saja, atau ke kota yang dekat dengan kota itu, karena Jadira ingin segera bertemu dengan Hendy di sana. Bantah Jadira keras kepala. Terserah kau saja. Kalau tidak mau mendengar kata nenek lagi, pergilah. Respon Nenek Elina marah, sambil mengusir Jadira dari hadapannya. Melihat kejadian itu, Everly, ibunya Jadira, menengahi pertengkaran mereka, lalu berkata, sebaiknya kita cepat pergi dari sini, karena semua penumpang yang sama dengan kita tadi, semuanya sudah pergi. Lagi pula kita akan menjadi pusat perhatian mereka. Ucapnya memberi solusi, sambil melirik sekelompok orang yang berdiri tidak jauh dari mereka. Ya ibu tahu itu, tapi kita mau pergi kemana? Bantah ibunya bingung. Kita cari taksi saja dulu, agar bisa mengantarkan kita ke penginapan. Di sana baru kita bicarakan rencana selanjutnya. Usul Danish memberi solusi. Kau benar. Cepat angkat tas kalian itu, dan kita naik taksi ke penginapan. Perintah Nenek Elina cepat. Bergegas Jadira, Calista dan kedua orang tuanya mengambil tas kecil milik mereka, dan menuju areal parkir khusus taksi. Melalui tawar-menawar yang cukup alot, padahal tarif taksi sudah ditentukan, akhirnya mereka dapat juga menaiki taksi itu, untuk mencari penginapan yang bertarif murah per malamnya. Setelah berlalu beberapa menit, akhirnya taksi yang ditumpangi oleh mereka, meninggalkan bandara tersebut, menuju ke sebuah penginapan sederhana di wilayah Jakarta Barat itu.
Sesaat setelah mereka pergi, dua buah mobil warna hitam membuntuti taksi tersebut, dalam jarak kurang lebih 100 meter darinya. Di dalam mobil berwarna hitam itu, terlihat seperti seseorang sedang menelepon bosnya. Dalam teleponnya itu, dia mengabarkan, "Bos, sesuai perkiraan, target sedang menuju ke sebuah penginapan yang ada di sekitar kota ini. Apa yang harus kami lakukan lagi, bos?" Ucapnya meminta petunjuk. "Terus ikuti saja, dan pastikan lokasi penginapan yang mereka tuju diketahui dengan pasti." Perintah orang di seberang telepon sana dengan tegas. "Baik, bos," jawab si penelepon itu cepat, kemudian menutup saluran teleponnya. Sementara itu, taksi terus melaju menuju ke suatu lokasi yang lumayan ramai. Setelah memastikan bahwa penginapan itu yang mereka inginkan, akhirnya taksi tersebut berhenti, dan penumpangnya segera keluar dari dalamnya, dan bersiap-siap ingin masuk ke dalam penginapan itu. Dua buah mobil yang tadi membuntuti mereka, juga berhenti tidak jauh dari taksi tersebut, tapi penumpangnya tidak keluar. Mereka hanya mengamati dari jauh, dan memastikan bahwa penumpang taksi tersebut benar-benar telah masuk ke dalam penginapan itu. Selama dibuntuti itu, tidak ada penumpangnya yang menyadari bahwa mereka terus diikuti oleh dua buah mobil sejak dari bandara. Setelah memastikan bahwa targetnya sudah masuk ke dalam penginapan, barulah kedua mobil warna hitam tersebut melaju di jalanan yang ramai, tapi ada dua orang penumpangnya yang tidak ikut pergi. Mereka berdua lebih memilih untuk tinggal, atau memang sengaja ditinggal di situ, untuk melakukan pengamatan terhadap targetnya. Kebetulan tak jauh dari penginapan tersebut, atau tepatnya di seberang jalan, ada sebuah hotel kelas melati berdiri megah di sana. Seperti tidak mengenali target yang diikutinya, kedua orang laki-laki tersebut berjalan meninggalkan lokasi di mana tadi mereka diturunkan dan berjalan menuju hotel itu dengan tenang. "Tuan muda," sapa Ivory mencoba memecahkan keheningan suasana di antara mereka. Maya dan Ivory merasa malu sendiri, karena tiba-tiba saja memeluk Handy dengan begitu erat. Setelah menyadari bahwa perbuatannya mereka itu sangat memalukan bagi diri sendiri, buru-buru mereka melepaskan pelukan tersebut, kemudian berdiri diam di depan Handy, sembari menunduk malu. Karena kalian berdua akan menjadi istriku, jadi kalau bukan dalam situasi resmi, jangan memanggilku seperti itu lagi," tegur Handy pada Ivory. "Ivo mana berani tuan muda. Nanti tuan besar akan marah, dan mengusirku agar menjauh dari sisi tuan muda." Jawab Ivory tetap tidak mau menuruti kemauan Handy itu, karena takut. "Aku yakin, kakek juga akan setuju dengan pendapatku ini. Kalau kau tidak mau menuruti keinginanku, maka aku juga tidak mau berbicara padamu," ucap Handy mengancam. "Bukan begitu tuh. Maksudku, Hani, kakak atau panggilan mesra lainnya, oke," ucap Handy memotong perkataan Ivory. Tapi harapan Handy tidak terkabul, karena Ivory tidak kunjung menjawab atau merespon ucapannya tadi, dia hanya tersenyum simpul sambil menunduk malu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Handy mengalihkan pandangannya ke arah Maya, lalu berkata, "Untuk Maya, jangan panggil aku tuan muda lagi ketika dalam situasi seperti ini. Panggil saja kakak atau terserah kamu saja, ya." "Baik tuan muda." Maksudku kakak," jawab Maya terbata-bata, karena dia belum terbiasa memanggil Handy seperti itu, apalagi memanggil namanya saja, dan dia pun tidak akan pernah melakukan hal tersebut selamanya. "Nah begitu lebih baik," tanggap Handy dengan cepat. "Dan satu lagi, jangan panggil kakekku dengan sebutan tuan besar. Kalau tidak dalam keadaan resmi, panggil kakek saja, sama sepertiku," ucap Handy memberi arahan. "Kami mana berani tuan muda, maksudku Hani,"
kalau harus memanggil Tuan Besar dengan sebutan kakek saja. Itu tidak pantas dan tidak sopan. Tanggap Ivory memberi alasan. Siapa bilang tidak pantas dan tidak sopan? Seru seseorang secara tiba-tiba. Kakek. Tuan Besar. Tuan Besar. Ucap ketiganya secara bergantian, sambil menunduk hormat. Aku sudah mendengar pembicaraan kalian tadi, dan aku setuju dengan pendapat Hendy. Sebaiknya mulai hari ini, kalian jangan memanggilku Tuan Besar lagi, tapi panggil aku dengan sebutan kakek. Ucap Tuan Birawa dengan tersenyum ramah. Tapi Tuan Besar. Jawab Ivory tidak enak hati. Sudah aku katakan jangan panggil aku Tuan Besar lagi. Tapi panggil aku kakek, kecuali dalam keadaan resmi. Paham? Bantah Tuan Birawa kecewa. Baik kek. Jawab Maya dan Ivory gugup. Hahaha. Itu baru calon cucu menantuku. Tawa Tuan Birawa senang. Oh ya kek, hampir Hendy lupa. Sudah hampir sebulan ini, Hendy ada mengangkat saudara dengan seorang wanita teman Hendy dulu. Kebetulan saat ini, dia bekerja di perusahaan kita. Bagus itu, kenapa kau tidak mengatakannya pada kakek? Karena disibukkan dengan urusan perusahaan, dan proyek-proyek yang ada, juga oleh kompetisi yang kakek adakan itu, Hendy jadi lupa. Hehehe. Siapa gadis itu? Tanya kakeknya penasaran. Emi, atau Emily kek? Jawab Hendy singkat. Dek. Hati Ivory berdetak kencang, dia tidak menyangka, wanita yang selama ini disangkakan bakal merebut Hendy, ternyata adalah saudara angkat dari calon suaminya ini. Duh. Aku sungguh salah mengira pada sosok Emily itu. Ternyata memang dia tidak berniat untuk merebut Hendy dari sisiku. Aku harus minta maaf padanya. Batin Ivory dalam hati. Apa yang harus aku lakukan di sini? Haruskah aku kembali ke kota B saja, atau ikut nenek ke Pulau K? Kata Jadira pada diri sendiri. Melamun sejenak lalu melanjutkan perkataannya. Kalau ke kota B, di mana akan tinggal, kalau tetap memaksa mau kemana? Benar-benar bingung. Di saat Jadira kebingungan seperti itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara mengejutkan Jadira. Apalagi yang kau rencanakan Jadira, mau berbuat hal gila lagi? Ujarnya. Nenek. Ucap Jadira terkejut. Kenapa terkejut? Sekarang kau panggil orang tuamu dan bangunkan si Lista pemalas itu. Perintah Nenek Elina tidak sabaran. Baik Nek. Jawab Jadira singkat, lalu buru-buru pergi. Jadira menyangka, setelah kembali ke Indonesia, hidupnya akan semakin membaik, tapi tidak diduga malah semakin terpuruk. Di negara ini, dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya lagi. Apakah akan tetap mempertahankan obsesinya untuk kembali ke Hendy, atau berusaha di bidang lain? Sejuta kali pun dia berpikir, tetap akan mendapatkan jalan buntu. Di dalam hati kecilnya menyadari, bahwa Hendy tidak mungkin mau menerimanya kembali, setelah apa yang dia lakukan pada Hendy selama ini. Lagi pula, Hendy sekarang bukanlah orang yang bisa mereka atur-atur lagi. Hendy sudah menjadi orang kaya, dengan pengawalan super ketat. Tentu saja pengawal-pengawalnya itu, tidak akan membiarkan Hendy didekati oleh orang yang tidak dikenal, walaupun oleh Jadira sendiri. Ditambah lagi, Hendy pasti tidak kekurangan wanita cantik, yang ingin menjadi istrinya. Jadi tidaklah mungkin bagi Hendy, akan menuruti kehendak Jadira tersebut. Tapi pikiran gelap matanya itu, terus mempengaruhi dan mendorongnya, untuk tetap berusaha mendapatkan hati Hendy kembali. Berhasil atau tidak, itu urusan nanti. Batinnya terus berkata, sambil mengenang kembali, apa saja yang dia lakukan selama 3 hari yang lalu, di kota Hong Kong bersama dengan adiknya itu. Sambil duduk di sofa usang, pikirannya melayang jauh.
Ada setitik air bening yang jatuh dari sudut matanya, saat terkenang, di mana dia harus melayani lelaki hidung belang, yang menginginkan tubuhnya itu, demi untuk bisa mewujudkan obsesinya, pulang ke Indonesia. Saat itu, Jadira mencari rezeki tidak di tempat kumuh lagi, tapi di tempat-tempat elit, di mana orang-orang kaya selalu nongkrong di sana. Demi untuk bisa pulang ke Indonesia, Jadira rela kehilangan harga dirinya ketika mengemis itu. Banyak lelaki hidung belang yang mau memberi uang pada Jadira, asal mau menemani mereka minum di tempat haram tersebut. Sejujurnya dia tidak mau melakukan perbuatan kotor seperti itu, tapi demi ambisinya, dia rela diperlakukan tidak manusiawi bahkan rendah oleh orang lain. Dengan berlinang air mata, Jadira akhirnya melakukan perbuatan tidak terpuji itu, walau hasilnya dia mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak, yang bisa digunakannya untuk membeli tiket pesawat, tapi hatinya tetap sedih. Sedangkan Calista lebih parah lagi, dengan pujuk rayu maut, dibumbui kata-kata manis, sikap manja mirip cacing kepanasan, mampu meluruhkan beberapa pria hidung belang, termasuk pria yang menyimpannya itu. Setelah uangnya terkumpul cukup banyak, baru dia berhenti dari perbuatan kotor tersebut. 3 hari kemudian, tanpa sepengetahuan pria simpanannya itu, Calista dan keluarganya kabur ke luar negeri. Dengan perasaan senang dan puas, Calista dan Jadira berhasil mendapatkan jutaan dolar Hong Kong, sebagiannya dia tukarkan dengan mata uang negara lain, termasuk IDR itu. Tapi akhirnya apa yang dia dapat? Hanya kesenangan sesaat dan putus asa terdalam di hatinya. Jadira seperti menyesali keputusannya itu. Andai saja dia tetap bertahan di kota Hong Kong, dan ikhlas menjalani hidupnya sebagai pengemis, mungkin saat ini, dia tidak akan mendapat perlakuan kotor dari orang lain. Tapi nasi sudah menjadi bubur, mau menyesal pun tiada guna lagi. Ketika neneknya datang ke kamar penginapannya itu, Jadira sedang menangis, karena menyesali perbuatannya, dan tak sempat menyeka air matanya. Tapi untunglah, neneknya tidak menyadari hal itu. Begitu diperintahkan untuk memanggil Danish dan Everly, Jadira bergegas pergi, dan langsung menuju kamar kedua orang tuanya dengan tergesa-gesa. Malam ini udara tidak bersahabat dengan lingkungan, termasuk kamar Jadira yang sempit itu. Udaranya benar-benar panas, mungkin karena kurangnya pepohonan di sekitar kota J, atau karena memang sedang musim kemarau. Apalagi kamar yang Jadira tempati, tidak ada AC sama sekali, yang ada cuma kipas angin gantung, di langit-langit kamar. Di kamar ukuran 4x4 itulah, Nenek Elina, Danish, Everly, Jadira dan Calista, sedang melakukan pembicaraan, yang mereka anggap penting. Calista yang sedang tidur pun dipaksa bangun, padahal belum lama waktunya juga dia tidur, mungkin karena kecapean. Walau dengan wajah bersungut-sungut dan kesal, dia terpaksa harus mengikuti pembicaraan tersebut. Sekarang kita telah berada di negara ini, rencana selanjutnya, tentu harus kita pikirkan masak-masak. Tidak bisa langsung memutuskan begitu saja. Ucap Nenek Elina memulai pembicaraannya. Walau semula nenek ingin pergi ke Pulau K, tapi setelah dipikir-pikir, nenek batalkan rencana itu, karena banyak pertimbangan yang mendasarinya. Jadi sekarang kalian usulkanlah. Ke daerah mana kita akan menetap? Kalau untuk di kota J ini, nenek jelas tidak mau. Karena menurut pertimbangan nenek, udaranya sangat sesak sekali. Nenek ingin menghabiskan waktu di tempat yang tenang, yang jauh dari keramaian, tapi tidak begitu terisolir dari dunia luar. Kalau begitu, kenapa kita tidak kembali ke tempat dulu saja, Bu? Bukankah di sana tanahnya subur dan udaranya bersih? Kita bisa memulai usaha pertanian di sana. Usul Danish mengutarakan pendapatnya. Ibu juga kepikiran seperti itu, tapi ibu tidak mau memutuskan sendiri.
Karena yang akan menjalani hidup nanti, bukan hanya nenek saja, tapi kalian juga. Jawab Nenek Elina cukup bijaksana. Kalau kembali ke tempat dulu, Lista juga setuju Nek. Karena di sana Lista banyak kawan. Sambung Calista menguatkan pendapat dari ayahnya itu. Lalu bagaimana denganmu Jadira? Apakah kau setuju kembali ke tempat lama dulu? Tanya neneknya mendikte. Sejujurnya Jadira kurang setuju dengan rencana kalian itu, karena kalau kita di sana, maka akan semakin sulit bagi Jadira untuk melihat Hendy, apalagi untuk menemuinya. Bantah Jadira benar-benar sudah tidak waras pikirannya. Hendy, Hendy, Hendy. Itu terus yang kau bicarakan. Apakah tidak ada kata lain yang bisa kau utarakan saat ini? Bentak Nenek Elina marah. Tapi Nek, sanggah Jadira tidak mau kalah. Diam. Kalau kau masih tetap membicarakan Hendy yang tidak jelas juntrungannya itu, maka nenek tidak akan segan-segan lagi mengusirmu dari sini. Jawab Nenek Elina kesal dan sangat marah sekali pada Jadira. Danish yang melihat sikap bodoh Jadira itu, juga jadi geram, kesal dan marah padanya. Dengan suara tinggi dia berkata, Jadira, kau bukan anak-anak lagi. Sekarang kau pikirlah, Hendy itu bukan siapa-siapamu lagi, jangan terlalu berharap padanya. Gunakan otakmu itu. Sekarang Hendy telah menjadi orang kaya. Apakah kau pikir, dia akan mau sama kau lagi? Untuk orang kaya dan berkuasa seperti dia, tentu banyak perempuan-perempuan cantik yang ingin mendekatinya, dan bersedia menjadi istrinya, walau yang keberapa sekalipun. Kau pikir itu? Dengan kondisimu yang seperti ini, apakah kau masih berharap, agar Hendy mau menerimamu kembali? Mimpi. Kau itu pungguk yang merindukan bulan. Dasar sinting. Ucap Danish panjang lebar, menumpahkan kekesalannya pada Jadira. Jadira yang dimaki hamun oleh ayahnya tersebut, tidak menjawab, membalas atau merespon sedikit pun, dia hanya tertunduk lesu, sambil berlinang air mata. Dia tidak menyangka, ayah yang selama ini menyayanginya, dan tak pernah marah sekalipun, saat ini telah mengejutkannya, dengan kata-kata yang pedas dan menusuk jantung. Sekarang kau putuskan sendiri. Apakah mau ikut nenek atau tidak? Jika kau masih tetap bersikeras ingin menemui Hendy, maka jangan salahkan nenek, jika hari ini juga, kau akan nenek usir dari sini. Ancam Nenek Elina tidak main-main. Jadira, kau dengar apa yang nenek juga ayahmu katakan itu? Untuk saat ini, kau mengalahlah dulu. Ikutlah dengan kami ke tempat kita dulu, dan jangan membantah lagi. Nanti setelah hidup kita mapan, baru kau boleh meneruskan obsesimu yang tidak tahu diri itu. Ucap ibunya mencoba menenangkan Jadira, sekaligus menghinanya. Tapi Jadira tidak meresponnya, dia semakin tertunduk lesu, sambil menangis sesenggukan. Saat ini hatinya benar-benar hancur, penuh dengan penyesalan. Andai dia bisa memutar waktu, maka akan diputarnya saat di mana dia masih bersama dengan Hendy. Dia bertekad akan menerima, mencintai dan menyayangi Hendy apa adanya, karena dia sudah tahu siapa Hendy yang sesungguhnya. Tapi apa daya, semua telah terjadi. Waktu tidak akan bisa diputar kembali, dan kebersamaannya dengan Hendy hanya sekedar mimpi belaka. Maka mau tidak mau, dia harus menerimanya, walau sepahit apapun, tetap harus dijalaninya. Itulah takdir yang dibuatnya sendiri. Kota Teluk Berlian pukul 8.00 malam. Kebersamaan dan kemesraan Hendy, Maya dan Ivory semakin membuat orang lain iri dan cemburu saja. Betapa tidak iri, panggilan yang semula terdengar kaku pada Hendy, sekarang telah berubah menjadi panggilan Hani atau kakak bagi Maya, begitu juga sebaliknya Hendy terhadap mereka berdua. Mau dipanggil dengan sebutan bebek,
Sayang, Abang atau Sweetie terasa tidak pantas pada Tuan Muda Hendy, karena bagaimanapun, bawahannya tentu saja akan tersenyum atau tidak terima, kalau Tuan Muda mereka dipanggil seperti itu, walaupun istrinya sendiri. Jadi mereka telah sepakat. Kalau Hendy memanggil Ivory atau Maya dengan sebutan Honey, sementara Ivory memanggil Hendy dengan sebutan Honey juga, sedangkan Maya terhadap Hendy, dia lebih suka membahasakan kata kakak kepada calon suaminya itu. Keesokan harinya, Nenek Elina Danish, Everly, Jadira dan Calista masih belum juga meninggalkan penginapan, mereka masih menyambung 1 hari lagi menginap di tempat itu. Bukan karena betah atau mau berlama-lama, tapi mereka masih juga belum bisa menentukan, apakah mau ke Pulau K atau ke tempat lama di Pulau S dulu. Mereka benar-benar dibuat bingung oleh sikap Jadira, yang belum juga mau menerima kenyataan yang ada, dan masih tetap memaksakan kehendaknya untuk tinggal di kota B, tanpa memikirkan resiko yang akan mereka tanggung. Benar-benar wanita keras kepala dan gila. Karena masih belum juga bisa menentukan arah tujuan mereka, maka kelimanya memutuskan untuk berjalan-jalan saja di sekitar penginapan itu, sambil melihat-lihat, siapa tahu ada barang yang ingin mereka beli. Tapi tanpa mereka sadari, ada 2 orang yang menginap di depan penginapan tersebut, sedang membuntuti mereka dari arah belakang, dalam jarak sekitar 60-80 meter. Di telinga mereka tersemat seperti sebuah earphone, yang selalu standby untuk mereka berkomunikasi satu sama lain. Hampir 3 jam setengah, 2 orang pria misterius itu, terus saja membuntuti Nenek Elina dan keluarganya, kemanapun mereka pergi, dan selama itu pula, kelimanya belum juga menyadari, bahwa mereka terus diawasi dari tadi. Tapi ada juga sesekali, Danish memandang ke arah penguntit itu, dengan sedikit curiga, namun karena yang namanya pasar, tentu saja banyak orang yang berlalu lalang di sana. Oleh karena itu, Danish tidak meneruskan kecurigaannya, dia malah menyibukkan diri dengan memilih barang yang ingin dibeli, sekaligus memimpin ibunya ketika berjalan. Akhirnya setelah merasa lelah dan lapar, barulah mereka kembali ke penginapan, dengan beberapa tentengan di tangan masing-masing, kecuali Nenek Elina. Banyak juga barang-barang yang mereka beli, tapi kebanyakan seperti makanan. Walau di bawah penginapan tersebut terdapat rumah makan, tapi mereka tetap juga membeli makanan lain dari luar. Lokasi proyek tambang emas, Kota Teluk Berlian. Keesokan harinya di waktu yang sama, Hendy, Tuan Birawa, Ivory, James, Erisa, Iron, Hans dan Tiger beserta 20 pengawal top elit lainnya, pergi ke lokasi proyek tambang emas baru, selatan Kota Teluk Berlian, dengan menggunakan kendaraan khusus proyek. Kedatangan rombongan itu, tentu saja membuat manajer proyek menjadi kalang kabut, walau sebelumnya sudah dikasih tahu, bahwa Tuan Muda Hendy dan kakeknya, akan meninjau proyek itu, tapi tetap saja mereka menjadi sibuk. Setelah keluar dari mobil yang membawa mereka ke lokasi proyek tersebut, hal pertama yang mereka lihat adalah hamparan tanah gundul yang cukup luas, yang berada di depan mereka. Sudah ada bukit yang pohon juga semaknya telah dibersihkan dengan menggunakan alat-alat berat, walaupun medannya sangat terjal sekali. Bagi yang tidak bisa dibersihkan dengan alat berat, para pekerja membersihkannya dengan cara manual, yang tentu saja juga menggunakan mesin pemotong kayu. Hal itu sengaja dilakukan, agar penambangan emas tidak mengalami kendala yang berarti, karena keberadaan emas tersebut, berada di dalam perut bumi atau tepatnya di dalam bukit tersebut, jadi lokasinya harus tetap bersih. Manajer, bisa kau tunjukkan titik koordinat, lokasi mana yang paling banyak emasnya? Tanya Tuan Birawa dengan wajah serius. Di antara 4 buah bukit di depan sana, emas terbanyak berada di 3 bukit dan lembahnya, yang sudah ditandai dengan warna merah itu Tuan Besar. Jawab manajer proyek cukup lancar.
Ini berita bagus, kemungkinan emas-emas itu bisa ditambang selama 70-85 tahun ke depan. Ucap Tuan Birawa senang sekali. Mohon maaf Tuan Besar. Menurut tim ahli geologi kita, emas itu tidak akan habis walau ditambang selama 100 tahun, jauh lebih lama dari perkiraan Tuan Besar, sanggah manajer proyek dengan tubuh sedikit gemetar, karena dia takut, Tuan Besar Birawa akan tersinggung atau marah. Tapi apa yang ditakutkannya itu tidak terbukti, karena tak lama sesudahnya, Tuan Birawa berkata, "Bagus. Bagus. Ternyata perkiraanku tidak sesuai dengan perkiraan ahli geologi kita. Luar biasa," ujarnya memuji. Manajer proyek yang tadi sempat ketakutan menjadi lega sekali, sampai dia mengurut dadanya perlahan, pertanda terlepas dari bahaya. "Coba kau jelaskan. Bagaimana awalnya ahli geologi kita menemukan kadengan emas yang sangat banyak di tempat ini?" tanya Tuan Birawa ingin tahu. Manajer proyek tambang emas tersebut tidak langsung menjawab pertanyaan dari tuan besarnya itu, tetapi malah memandang kepada atasannya, yaitu James, agar bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. James yang dipandang oleh manajer proyek tersebut menjadi paham, agar dia saja yang menjawab pertanyaan dari tuan besar itu. Dengan memberanikan diri, dia mendekati Tuan Birawa, lalu berkata, "Saya yang akan menjelaskannya Tuan Besar," ucap James sambil menunduk hormat. "Ya silakan James. Aku dan yang lain siap mendengar jawabanmu," respon Tuan Birawa siap menunggu. Berdasarkan pengalaman yang ada, jika bukit atau gunung berbatu, yang keadaannya cukup keras dan lama, kemungkinan menyimpan bahan tambang yang bernilai ekonomis tinggi. Ucapnya mulai menjelaskan. "Jadi saya menugaskan kepada beberapa orang ahli geologi, untuk memeriksa bebatuan yang ada di daerah sekitaran bukit itu. Beberapa orang di antara mereka, memasuki cekungan yang mirip gua, yang posisinya sangat terlindung oleh bebatuan besar, dan mengambil banyak sampel di dalamnya, kemudian membawanya ke laboratorium untuk diteliti. Dengan menerapkan ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi dan ilmu lainnya pada bebatuan tersebut, didapati, ada kandungan emas dan bahan tambang lain, seperti intan, tembaga, perak, dan biji besi yang terkandung dalam bebatuan sampel tersebut. Setelah yakin dengan hasil penelitiannya, mereka langsung melaporkannya kepadaku, dan langsung diteruskan kepada Tuan Muda untuk ditindaklanjuti. Tim ahli geologi kita bukan hanya sampai di situ saja, mereka juga meneliti tingkat hidrogeologi, mineralogi, geologi fisik, sedimentologi, paleontologi, dan struktur geologi dari lokasi yang mengandung bahan tambang tersebut. Kemudian mereka memetakan dan membuat sistem informasi geografis, apakah tempat itu benar-benar aman untuk ditambang atau tidak. Mereka juga telah mempelajari perilaku batuan, formasi batuan, tanah, prinsip magnetik bebatuan, dan menghitung nilai ekonomis, cadangan bahan galian atas data-data geologi yang terus mereka kumpulkan. Setelah mengumpulkan, menghitung cadangan dan aktivitas ke depannya, ahli geologi kita yang berperan sebagai tenaga eksplorasi, merekomendasikan bahwa tempat itu layak dan aman untuk dieksploitasi. Setelah merasa yakin, baru kami memberikan laporan secara tertulis kepada Tuan Muda Hendy, untuk ditindaklanjuti dan hasilnya adalah seperti saat ini. Tuan Muda Hendy memberi waktu kepada kami selama sebulan, untuk melakukan eksplorasi dan memastikan, bahwa tempat ini benar-benar menyimpan cadangan emas, dan bahan tambang lain yang sangat banyak. Jadi dengan persetujuannya itulah, kami membuka pertambangan ini Tuan Besar. Demikian laporan kami. Ucap James panjang lebar, dan sepertinya menguasai tentang bahan tambang dan spesifikasinya itu. Wah hebat sekali. Ternyata cucuku ini sangat luar biasa. Bukan hanya handal dalam masalah ekonomi,
tapi juga handal dalam masalah-masalah perluasan usaha. Benar-benar luar biasa, ucap Tuan Birawa sambil menepuk-nepuk bahu Hendy. Hendy yang dipuji dan ditepuk-tepuk itu hanya tersenyum saja. Selama mendampingi kakeknya, dia tidak banyak berbicara, karena bagaimanapun, dia harus menghargai senioritas dari kakeknya itu. Tapi di dalam hatinya sangat setuju sekali, dengan langkah yang telah dilakukan oleh James melalui orang-orangnya itu, dan diyakini, tidak akan salah dalam perhitungan tersebut, karena mereka sudah sangat berpengalaman. Oleh karena itu dia sangat senang sekali, ketika mendapat kabar, bahwa lokasi yang telah dibelinya itu, ternyata mengandung cadangan emas, intan dan bahan tambang lain yang sangat banyak. Pikirannya menerawang jauh, dan hatinya membatin gembira, karena dengan akan beroperasinya tambang emas baru tersebut, kekayaannya akan semakin banyak, dan dia mampu menghidupi jutaan orang melalui perusahaannya itu. Ini semua bukankah hasil kerjaku, Kek? James, Erisa dan orang-orangnya lah yang telah berperan sangat besar dalam proyek tambang emas ini. Hendy memberi saran dan menyetujui proposal mereka saja. Jadi sebenarnya merekalah yang pantas mendapatkan pujian dari kakek, ucap Hendy merendah. Kau benar cucuku, mereka yang harus mendapatkan pujian dariku, bukannya malah kau, jawab Tuan Birawa menggoda cucunya itu. Hendy yang dikata seperti itu hanya tersenyum saja, dan merasa tidak diabaikan. Ucapan kakeknya tersebut sangat tulus, kemudian dia berkata, setelah tambang ini beroperasi, dan hasilnya sudah didapat, kau harus memberikan bonus yang besar kepada mereka semua. Perintah Tuan Birawa kepada Hendy. Baik Kek, akan Hendy lakukan nanti, jawabnya dengan cepat. Oh ya James, apakah kalian sudah menentukan jumlah kubik keseluruhan emas yang ada di lokasi ini? Tanya Tuan Birawa mengalihkan pembicaraan. Kalau untuk ukuran kubik, belum bisa diprediksi dengan benar Tuan Besar, karena keberadaan emas itu ada di dalam bukit juga ada yang menjorok ke dalam tanah, itu pun diketahui setelah melakukan pengeboran yang tidak begitu dalam. Tapi menurut kalkulasi sementara, jika penambangan emas itu sudah berjalan, dan pabrik pengolahannya juga sudah berdiri, kemungkinan bisa memproduksi 1,8 sampai 2,1 juta ton emas per tahun, 1,2 juta ton tembaga, 1,9 juta ton perak, dan 14 juta ton biji besi, melalui dua cara sekaligus, yaitu tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Sedangkan untuk intan, mungkin hanya menghasilkan sekitar 673 ton per tahun, itu pun kalau dieksploitasi besar-besaran dengan menggunakan alat-alat canggih. Jawab James cukup lancar. Hahaha, luar biasa. Perusahaan Birawa Group akan semakin besar dan jaya, dengan beroperasinya tambang emas itu nanti. Sambut Tuan Birawa senang sekali. Oh Yal, fasilitas apa yang akan dibangun di sekitar lokasi pertambangan ini? Tanya Tuan Birawa, sesaat setelah meluapkan kegembiraannya tadi. Di sekitar lokasi proyek ini, akan dibangun barak atau mes tempat pekerja lapangan tinggal untuk sementara. Jawab James cepat. Kedepannya, di lokasi proyek ini juga akan dibangun kantor permanen, untuk tempat staf dan karyawan administrasi bekerja. Kami juga akan membangun mes-mes mewah untuk Tuan Muda Hendy dan Tuan Besar, juga tamu Tuan, jika ingin menginap di sini. Bagus kalau begitu. Aku senang mendengarnya. Tidak salah kalau aku memilihmu dulu, dan memberi gelar kepadamu sebagai dewa strategi dan investasi. Puji Tuan Birawa tulus. Bersambung.